2, 1. Puji Tuhan, selamat pagi Senin Jemaat Goshen yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kiranya pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama, sekalipun harus lewat live streaming kembali. Biarlah di dalam segala perkara kita ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan, bagi kemuliaan namanya. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita menaikkan satu pujian yang berkata, penolongku hanya dirimu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami masih boleh ada. Bagaimana kami ada
kuat dan gagah kami ya Tuhan. Kami menyadari semuanya ini hanya karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Seberapa banyak hati kami menyembah Engkau Tuhan, seberapa banyak kami berbuat untuk Engkau dan pekerjaan-Mu. Tidak ada artinya kalau kami tidak sungguh-sungguh melayani akan Engkau dan pekerjaan-Mu. Biarlah dalam setiap saat kami mencari Engkau, dalam setiap saat kami senantiasa berharap akan pertolongan Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersama-sama ingin menikmati hadirat-Mu. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan memakai hamba-Mu, pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, hingga nyata hanya Engkau sendiri yang berkata-kata pada kami sedang jemaat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26. 2 Tawarikh pasal yang ke-26, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat dan belajar bersama-sama tentang rahasia keberhasilan. Ya, kita melihat Uzia, Alkitab menulis di sini bahwa Raja Uzia, dia ketika berumur 16 tahun katanya, ia menjadi raja. Satu usia yang sangat muda sekali ketika ia menjadi raja. Pada kebanyakan orang menganggap usia muda itu ketika dia memimpin sesuatu agak diragukan ya kemampuannya. Tetapi usia terbukti sekalipun dia dalam usia yang masih muda ya, dalam usia 16 tahun mungkin usia itu adalah umur-umur remaja, kira-kira seperti itu ya. Tetapi karena penyertaan Tuhan, dikatakan di sini apapun yang dia kerjakan atau Allah membuat segala usahanya berhasil. Apapun yang dilakukan Uzia ketika dia memimpin kerajaannya, dia menjadi seorang yang berhasil. Ya, kita melihat kita belajar bersama-sama tentang 3 rahasia daripada Uzia, sehingga Tuhan berkata di dalam ayatnya yang kelima bagian yang terakhir bahwa Allah membuat segala usahanya berhasil. Uzia memang dipandang sebagai seorang yang masih muda, yang diragukan kepemimpinannya, biasanya seperti itu ya. Tetapi terbukti Alkitab juga menulis ya, berapa lama Uzia menjadi raja. Dikatakan di sini ia memerintah. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Wah, satu bilangan bukan yang kecil ya, tetapi dikatakan 52 tahun seperti umur atau usia saya saat ini ya, 52 tahun ya. Dari umur 16 tahun, 52 tahun Alkitab mencatat bahwa Uzia memerintah Yerusalem. Itu sudah tidak diragukan lagi ya. Kalau hanya 1 tahun atau 2 tahun dia memerintah, mungkin itu diragukan ya. Sekarang ini jabatan hanya 5 tahun, tetapi Uzia memerintah Yerusalem selama 52 tahun. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bersama-sama apa yang menjadi rahasia dari Raja Uzia ini sehingga Allah membuat usahanya
menjadi berhasil. Hal yang pertama kita kita lihat bersama di ayatnya yang keempat, ya. Ayat yang keempat dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Rahasia yang pertama adalah ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekali lagi ada kata di situ apa yang benar. Garis bawahi kata benar. Ya, seringkali saya katakan bahwa kata benar ini adalah berkenan, ya, berkenan. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8, orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, ya. Dengan arti kata lain, kalau kita mau hidup benar, kita mau hidup berkenan, marilah kehidupan kita ini dipimpin, bukan dipimpin oleh daging atau kedagingan kita, tetapi kalau kita mau hidup kita benar, kalau usaha kita mau berhasil di dalam segala perkara yang kita kerjakan, marilah kita belajar bersama-sama, ya. Rahasia yang pertama adalah kita melakukan apa yang benar, melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, yaitu dengan hidup dipimpin oleh Roh, ya. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh akan berhasil di dalam hidupnya, ya. Di dalam Alkitab juga menulis bagaimana pengalaman Raja Daud, bagaimana pengalaman Raja Yoas, bagaimana pengalaman Raja Asa, ya. Kalau Anda lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-5, di situ bagaimana Daud dikatakan ia juga melakukan apa yang benar, sehingga Alkitab katakan apa yang dibuat Daud menjadi berhasil. 1 Raja-Raja pasal yang ke-15, kalau Anda lihat ayat yang ke-11, adalah pengalaman Raja Asa. Bagaimana ditulis juga di dalam Alkitab bahwa Asa melakukan apa yang benar, ya. Itu yang kedua. Kita melihat contoh dari Raja Yoas di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Yoas juga dikatakan oleh Alkitab ia melakukan apa yang benar selama hidupnya, ya. Dia melakukan apa yang benar. 3 contoh di dalam Alkitab di mana ketiga raja ini di dalam keberhasilan di dalam hidupnya. Yang pertama, dia melakukan apa yang benar, ya. Bagaimana kita harus melakukan apa yang benar, ya? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17, berbuat kebenaran adalah benar, ya. Kalau kita ingin berbuat yang benar, lakukanlah kebenaran, ya. Biasanya patokannya di sini, kalau sesuatu itu Alkitab katakan di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17, ya. Kalau sesuatu yang benar itu akan menimbulkan damai sejahtera, katanya, ya. Kalau kita melakukan segala sesuatu, ya, kalau hal itu kita tahu tidak benar, biasanya kodenya dari hati kita. Kalau hati kita tidak sejahtera, kita pasti berbicara sendiri dalam hati kita, nurani kita akan berkata, oh iya ya, saya tidak melakukan yang benar. Karena apa? Yang Anda lakukan tidak membuat Anda menjadi sejahtera. Tetapi kalau Anda melakukan segala sesuatu dengan sejahtera, itu berarti sesuatu yang benar yang sudah Anda lakukan, ya. Pengajaran pun di dalam dunia ini, akhir zaman ini banyak pengajaran-pengajaran sesat, ya. Bagaimana pengajaran-pengajaran sesat itu pasti tidak akan menimbulkan damai sejahtera, ya. Pasti akan menimbulkan huru-hara, pasti akan menimbulkan keributan di sana sini, ya. Pengajaran-pengajaran yang tidak benar akan menjadi pembicaraan sana dan sini. Nah, itu sudah satu tanda bahwa itu bukanlah suatu kebenaran. Karena Alkitab mengatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa sesuatu yang benar akan menghasilkan damai sejahtera. Patokannya di mana? Kita mau melakukan sesuatu yang benar, kita melihat dari mana? Hiduplah dari firman. Amin. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 dikatakan firman-Mu adalah kebenaran. Ya, tidak ada buku lain di dalam dunia ini, sekalipun Anda mungkin S1, S2, S3, ya, Anda tidak akan melihat atau Anda tidak akan belajar dari satu buku, ya, yang membuat Anda berhasil mencapai S3 mungkin, ya. Tetapi buku kehidupan, yaitu firman Tuhan, dikatakan di sini firman-Mu adalah kebenaran, ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah itu adalah kebenaran, ya. Jadi kalau kita mau hidup benar, kalau kita mau hidup berkenan, marilah kita melihat akan kebenarannya dari firman Tuhan, ya. Marilah kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk melakukan itu tidak gampang.
Ya, untuk kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan tidak gampang. Orang banyak kali bisa berkata-kata, tetapi untuk melakukannya tidak gampang. Ya, di dalam Matius pasal 7 ayat yang 7 katakan juga, bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi dia yang melakukan firman Tuhan. Amin. Dan kita belajar bersama-sama keberhasilan yang pertama. Rahasia keberhasilan yang pertama adalah kalau kita hidup benar, ya. Kalau kita hidup benar, kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan kita boleh belajar semuanya itu dari kebenaran akan firman Tuhan. Dan yang kedua, rahasia keberhasilan yang kita lihat dari Raja Uzia di sini adalah yang kedua, takut akan Allah, ya. Takut akan Allah bukan takut seperti kita melihat satu orang atau mungkin yang Anda segani, ya. Ketakutan akan Allah bukan seperti kita melihat sesuatu yang menakutkan secara kasat mata, ya. Mungkin Anda melihat makhluk-makhluk ajaib dan sebagainya, ya. Bukan melihat orang yang perawakannya sangar, ya. Orang yang perawakannya menakutkan seperti itu, ya. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita takut akan Allah, kita menghormati Dia karena kebesarannya. Kita menghormati Allah karena kebesarannya. Kita menghormati Dia karena kekudusannya, karena keadilannya, karena kebenarannya, ya. Marilah kita bersama-sama kita hidup takut akan Allah. Bukan ketakutan-ketakutan yang biasa seperti biasa kita dapati hari-hari kita jalani, ya. Saya takut sakit, saya takut mati, saya takut kalau usaha saya tidak berhasil dan sebagainya, ya. Bahkan ketakutan itu beberapa hari ini juga sedang menghantui saya. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ajar saya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya pun belajar, ya. Firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Saya belajar, Anda pun belajar. Marilah bukan hal-hal yang menakutkan kita. Takut kehilangan seseorang, takut sakit, takut kematian, takut kalau usaha kita tidak berhasil dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang terutama di dalam kehidupan kita, kita belajar bersama-sama. Kita takut akan Allah melebihi dari apapun di dunia ini. Amin. Ya, kita belajar bagaimana kita takut akan Allah dengan cara kita menghormati Dia dari kebenarannya, menghormati Dia karena Dia Allah yang kudus, menghormati Dia karena Dia Allah yang adil, menghormati Dia karena Dia adalah Allah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan saya dengan Anda. Tidak ada Allah selain Dia dalam hidup saya dan Anda. Kita belajar, ya. Beberapa hari ini hidup saya jujur saja mengalami banyak ketakutan. Anda sudah tahu, ya, bagaimana saya takut kehilangan seseorang yang saya kasihi. Saya katakan berulang kali kepada Tuhan, Tuhan, saya belum sanggup kehilangan dia. Ya, mungkin Tuhan, memang firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita untuk kita tidak berharap kepada manusia, ya. Bahkan firman Tuhan dengan jelas sekali, ya, terngiang-ngiang di telinga saya dikatakan, terkutuklah orang yang berharap pada manusia. Terkutuklah orang yang berharap pada kekuatannya sendiri. Saya bukan berharap kepada manusia, bukan berharap kepada suami saya. Tapi jujur saya katakan kepada Tuhan, saya belum siap kehilangan dia. Oleh sebab itu, biarlah ketakutan saya ini tidak menjadi ketakutan yang sama yang Anda alami, ya. Biarlah ketakutan itu akan segera berakhir. Saya menyadari lewat firman Tuhan yang saya pelajari tadi malam, saya belajar bagaimana saya juga minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya ingin menghilangkan ketakutan-ketakutan yang ada dalam hidup saya di dalam dunia ini. Saya ingin belajar, saya hidup takut akan Tuhan lebih dari segala perkara, ya. Karena hidup dan mati kita hanya ditentukan oleh Tuhan. Manusia hanya bisa berusaha, tetapi segala sesuatu Tuhan yang menentukannya. Saya bilang, Tuhan, kerjakan yang terbaik dalam hidup suami saya. Saya yakin dan percaya Tuhan masih mau memakai dia bagi kemuliaan namanya. Mari kita melihat bersama-sama kembali akan firman-Nya. Rahasia keberhasilan yang kedua adalah hidup takut akan Allah, ya.
Kalau orang yang hidup takut akan Allah, kita belajar berusaha hidup seturut akan firman Tuhan. Orang yang hidup takut akan Allah menjauhkan dirinya dari segala bentuk kejahatan apapun, ya. Jangan Anda lebih takut pada hal-hal dunia. Takut kepada atasanmu, takut kepada bosmu, takut kepada orang tuamu, hanya sekedar takut, ya. Orang tua ada yang takut, ya. Orang tua model sekarang takut kepada anaknya, bukan seperti itu. Tetapi takut akan Allah, marilah kita berusaha hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Dan takut akan Allah, kita menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan apapun, ya. Mari kita belajar pada pagi hari ini. Saya pun belajar bagaimana saya lebih belajar hidup takut akan Allah di dalam segala perkara. Karena Alkitab juga menulis, ya, ada 4 hal, ya. Orang yang hidup takut akan Allah, kita cepat saja Anda buka, Anda bisa catat saja, nanti Anda akan buka sendiri, ya. Orang yang hidup akan Allah, yang pertama rumah tangganya akan diberkati, ya. Janji Allah bagi orang yang hidup takut akan Allah, rumah tangganya akan diberkati. Dan itu ditulis dalam Mazmur pasal yang ke-128 ayat yang pertama, ya. Orang yang hidup takut akan Allah, rumah tangganya akan diberkati. Dan orang yang hidup takut akan Allah akan mengalami kelimpahan akan kesetiaan Tuhan, ya, akan kebaikan Tuhan. Jadi orang yang hidup takut akan Allah, dia akan alami kelimpahan dari segala kebaikan Tuhan. Anda bisa lihat dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-20 bagian A, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang hidup takut akan Allah akan diperhatikan oleh Tuhan, ya. Luar biasa sekali. Mazmur 33 ayat yang ke-18. Kalau kita hidup takut akan Allah, Allah akan perhatikan kita, ya. Dan yang terakhir, orang yang hidup takut akan Allah, doa kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Itu ditulis dalam Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-19. Marilah kita belajar bersama-sama. Kalau rumah tangga kita mau diberkati, bukan takut kepada suami, bukan takut kepada istri, seperti istilahnya DKI, dibawa ke tiap istri seperti itu kira-kira, ya. Kalau rumah tanggamu mau diberkati, bukan takut kepada anak. Kalau mau rumah tanggamu diberkati, bukan takut kepada orang tua, tetapi di dalam hidupmu kita belajar untuk kita lebih utamakan hidup takut akan Allah. Haleluya, ya. Terus kita bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir, rahasia keberhasilan yang terakhir. Kalau rahasia keberhasilan yang pertama adalah melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, rahasia keberhasilan adalah kalau kita lebih hidup takut akan Allah, ya, daripada hidup takut akan manusia. Dan yang ketiga, rahasia keberhasilan yang terakhir adalah cari Tuhan, ya. Bukan cari uang, bukan cari sesuatu yang untuk kebutuhan jasmani kita, tetapi Alkitab mengatakan cari Tuhan, ya. Seperti ada lagu berkata, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari dunia engkau binasa, cari Yesus yang penuh cinta. Amin. Cari apa di dalam dunia? Lagu ini sudah menjelaskan kepada kita, cari dunia engkau akan binasa, tapi cari Yesus, dia penuh cinta. Haleluya, ya. Cari dunia engkau akan binasa, tetapi kalau cari Tuhan, ya, cari Yesus, dia yang penuh cinta, ya. Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 juga mengatakan kalau engkau mencari engkau akan mendapat, katanya, ya. Kalau kita cari sungguh-sungguh, kita akan mendapat. Orang yang mencari itu berarti ada usaha. Orang yang mencari itu tidak tinggal duduk diam ongkang-ongkang kakinya, hanya berleha-leha tanpa berbuat sesuatu, ya. Tetapi kata cari di sini adalah ada usaha. Usaha apa yang Anda sudah lakukan selama ini untuk kita mencari Tuhan dan kebenarannya? Usaha apa yang selama ini Anda sudah buat untuk Tuhan dan pekerjaannya? Ya,
Oleh sebab itu kita mau belajar pagi hari ini. Mau usahamu berhasil, mau studimu sukses dan berhasil, mau pekerjaanmu berhasil, mau rumah tanggamu berhasil. Mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh, ya. Kalau orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Amos pasal yang ke-52 ayat yang ke-4 dan yang 6 dikatakan, cari Tuhan engkau akan hidup. Cari Tuhan engkau akan hidup. Hidup apa di sini? Hidup jasmani atau hidup rohani? Ya, khususnya hidup rohani, ya. Kalau engkau cari Tuhan sungguh-sungguh, engkau akan hidup rohani. Tetapi kalau engkau tidak pernah mencari Tuhan, mencari wajahnya, cari wajahmu, temukan kasihmu, ya. Kalau kita tidak cari Tuhan, tidak cari wajahnya, tidak cari hadirat Tuhan, maka kita tidak akan menemukan apa-apa dalam kehidupan kita. Hidup kita akan mati, hidup kita akan kosong. Sekalipun mungkin kita kelimpahan harta, tapi hati kita akan kosong. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk menjadi seorang yang sukses, untuk menjadi seorang yang berhasil. Tidak ada cara lain yang Alkitab tulis. Hanya satu cara, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, cari hadiratnya, sekalipun lewat online, ya, sekalipun lewat live streaming. Jangan kita mencari hal-hal kepuasan secara dunia yang bisa memuaskan saya ketika saya berada di kafe, yang bisa memuaskan saya ketika saya berada di dunia dugem, mungkin, ya, dunia gemerlap dan sebagainya, dunia malam dan sebagainya, ya. Ketika kita kumpul-kumpul, mungkin, ya, mencari teman untuk kita kumpul-kumpul, nongkrong dan sebagainya. Bukan itu yang membuat kita menjadi berhasil, yang membuat hidup rohani kita menjadi hidup. Tetapi Alkitab mengatakan, cari Tuhan, engkau akan hidup. Puji nama Tuhan. Berani katakan ayat yang ke-11, pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ada upah, ya, ada upah jika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Itu sebagai ayat yang terakhir. Mencari Tuhan sungguh-sungguh, ada upah yang Tuhan janjikan. Amin. Mari kita tetap setia. Mari kita tetap cinta kepada Tuhan dan pekerjaannya. Cari Tuhan sungguh-sungguh, maka engkau akan dibuatnya menjadi berhasil. Saya ulangi sekali lagi, rahasia keberhasilan ada 3 pagi hari ini yang akan kita pelajari. Rahasia keberhasilan yang pertama, ketika kita melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, ya. Rahasianya ketika kita melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu adalah kebenaran. Dan ukurannya, orang yang melakukan kebenaran itu, orang yang melakukan hidup yang berkenan, ukurannya adalah damai sejahtera. Segala sesuatu apapun yang Anda lakukan, kalau Anda merasakan damai sejahtera, itu berarti Anda sudah melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Itu berarti Anda sudah melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, rahasia yang kedua adalah kalau Anda belajar hidup lebih takut akan Allah, ya. Bukan hidup takut akan manusia, tetapi lebih hidup takut akan Allah. Maka aku akan melihat usahamu akan berhasil, rumah tanggamu akan berhasil, pekerjaanmu akan berhasil, dan studimu akan berhasil. Apa yang engkau buat akan menjadi berhasil, ya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita masuk akan dalam doa untuk Bapak Gembala khususnya, ya, biarlah kita terus bawa di dalam doa. Tidak ada manusia, tidak ada tangan-tangan dokter yang sanggup menyembuhkan, ya. Mungkin hanya bisa mengobati, tapi tidak bisa menyembuhkan. Saya tetap yakin dan percaya akan kuasa Tuhan itu tetap ada. Mujizat itu tetap berlaku. Mari kita naikkan pujian, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap setia, dan ku tetap setia. Haleluya, haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa,
Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Menolongku hanya dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, menolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak akan mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Bukan dengan kekuatan kami, tapi biarlah dengan kekuatan Allah Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami untuk kami berjalan sesuai akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami. Bersama-sama pagi hari ini kami mengangkat doa kami kepada Tuhan, khususnya bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Engkau melihat mendidik dia saat ini masih berada di ruang ICU Rumah Sakit Mitra Bekasi Timur. Tuhan mendidik dia, Engkau yang memiliki kehidupannya, Engkau yang menaruh segala apapun dalam hidupnya Tuhan. Mari Tuhan berkemurahanlah di dalam hidupnya. Kami tetap percaya, menyatukan hati, mengangkat Bapak Gembala ke dalam tangannya Tuhan. Engkau menolong dia. Kami memanggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah pulihkan dia dengan sempurna. Kami yakin akan mujizat-Mu bekerja dalam hidupnya. Biarlah Tuhan menyertai dia selama dia berada di rumah sakit. Engkau menolong dia Tuhan. Tangan-tangan dokter, tangan-tangan suster yang ada, Engkau menaruh hikmat-Mu kepada mereka semua Tuhan. Para medis yang ada Tuhan, taruh hikmat Tuhan. Engkau juga memberkati setiap alat-alat medis yang akan dipakaikan untuk Bapak Gembala. Kiranya Tuhan menguduskannya. Tuhan memberi hikmat kepada para dokter suster yang menangani selama beliau ada di dalam perawatan di rumah sakit. Engkau menolong Tuhan, biar segala sesuatunya yang terbaik yang mereka kerjakan untuk Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak di dalam surga. Umat-umat-Mu yang ada di PDI Goshen ini Tuhan, jemaat Goshen dimanapun mereka berada, baik yang berada di luar negeri maupun yang ada di luar kota, Tuhan memberkati mereka. Keluarga mereka diberkati, khususnya pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan juga memulihkan kesehatan mereka. Mari Tuhan menjamah mereka, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang mulai lemah iman percaya mereka. Mari Allah Roh Kudus berbicara dan mereka, memberikan mereka kekuatan kembali, memulihkan keadaan mereka
mereka kembali. Yang kuat dilemahkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, ini yang menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu adalah telinga-telinga yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Bapa di dalam surga. Kekasih-kekasihku, marilah kau pulang membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Sukacita daripada Allah Roh Kudus sebenarnya menyertai engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah berdoa mengucap syukur. Akhiri ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dadah semua. Terima kasih Brian. Jelas gak ya Kak? Jelas kayaknya, kata Farel jelas. Mama tadi lupa